Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Pertama, kita akan membahas tentang konsep algoritma genetika. Ditinjau dari sejarahnya, algoritma genetika itu ditemukan oleh John Holland pada tahun 1975. Konsep dasar yang mengilhami timbulnya algoritma genetika adalah teori evolusi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Algoritma genetika memanfaatkan prinsip proses evolusi untuk memecahkan suatu permasalahan optimasi. Optimasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Optimasi sangat berguna di hampir segala bidang dalam rangka melakukan usaha secara efektif, efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana konsep pada teori evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen, dan hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Sekarang kita akan berkenalan dengan istilah-istilah yang ada pada algoritma genetika. Yang pertama adalah genotype atau gen. Gen adalah sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu. Kemudian ada yang namanya kromosom. Kromosom adalah kumpulan dari beberapa gen. Kromosom bisa dinyatakan dalam banyak cara seperti linear, real, permutasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya populasi, yaitu kumpulan dari beberapa kromosom. Ini adalah contoh dari gen, kromosom, dan populasi. Kita bisa melihat bahwa gen adalah satuan-satuan nilai terkecil penyusun dari kromosom. Jadi kromosom adalah kumpulan dari beberapa gen. Kemudian populasi adalah kumpulan dari beberapa kromosom. Kemudian teknik pengkodean. Bagaimana mengkodekan gen dari kromosom, di mana gen merupakan bagian dari kromosom. Satu gen biasanya akan mewakili satu variabel. Gen dapat direpresentasikan dalam bentuk bit, bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen program, atau representasi lainnya. Berikut adalah contoh representasi dari kromosom. Itu ada string bit, contohnya adalah 10011 dan seterusnya. Kemudian ada array bilangan real, misalnya 65.65, kemudian negatif 67.98, kemudian 77.34, dan seterusnya. Dan masih banyak contoh pengkodean dari algoritma genetika atau pengkodean dari gen dari kromosom. Kemudian komponen algoritma genetika selanjutnya adalah fungsi fitness. Fungsi fitness dari suatu kromosom adalah nilai kecocokan kromosom terhadap permasalahan. Semakin tinggi nilai fitness, harusnya solusi tersebut semakin optimal. Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau suatu individu atau kromosom. Algoritma genetika itu bertujuan untuk mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Komponen algoritma genetika selanjutnya adalah membangkitkan populasi awal. Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Maksudnya adalah menentukan kromosom-kromosom awal pada suatu populasi. Kita bisa lihat contohnya pada kasus TSP atau Traveling Salesman Problem. Populasi menyatakan solusi atau jalur yang dicari secara acak. Misalkan dalam populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi awal TSP dengan 7 kota adalah untuk individu 1, kita bisa lihat jalurnya adalah 1, 2, 4, 3, 6, 5, dan 7. Untuk individu yang kedua adalah jalurnya dimulai dari 5, 7, 4, 6, 2, 3, 1, dan untuk individu ketiga jalurnya adalah 7, 2, 6, 4, 5, 1, 3, dan individu yang keempat jalurnya adalah 4, 6, 5, 7, 3, 2, 1. Itu adalah contoh pembangkitan populasi awal. Kemudian selanjutnya adalah fungsi seleksi parents.
Proses ini bertujuan untuk memilih dua kromosom di dalam populasi sebagai parent, yang selanjutnya akan dilakukan proses crossover dan mutasi pada parent terpilih. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu mesin roulette dan turnamen. Ini adalah contoh seleksi parent dengan mesin roulette. Langkah yang pertama dari metode ini adalah 1. Hitung nilai fitness dari masing-masing individu. Simbolnya adalah FK, di mana 1 adalah individu ke-1 sampai dengan N. Kemudian langkah yang kedua adalah hitung total fitness semua individu. Contoh, kita memiliki 5 buah individu atau kromosom pada sebuah populasi. Dengan nilai fitnessnya yang telah ditentukan, populasi dan nilai fitnessnya itu adalah by case atau dari kasus yang kita temui. Individu 1 memiliki nilai fitness 10, individu 2 memiliki nilai fitness 25, individu 3 memiliki nilai fitness 40, individu 4 memiliki nilai fitness 15, dan individu 5 memiliki nilai fitness 10. Kemudian langkah yang ketiga, hitung probabilitas masing-masing individu atau disimbolkan dengan PK. Rumusnya adalah PK sama dengan FK atau nilai fitness dari masing-masing individu dibagi dengan sigma FK atau total dari nilai fitness dari seluruh individu yang ada. Contoh, untuk individu 1, PK untuk individu 1 adalah 10, kemudian dibagi dengan 100 atau total dari nilai fitness seluruh individu, dan hasilnya adalah 0,1 atau 10%. Kemudian hitung probabilitas seluruh individu yang ada. Artinya kita hitung individu 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan menggunakan rumus yang ada. Setelah menghitung probabilitas dari seluruh individu, di sini kita akan mendapatkan individu nilai fitnessnya adalah 0,1 atau 10%. Kemudian individu 2 nilai fitnessnya 0,25 atau 25%, dan seterusnya. Setelah itu langkah keempat adalah hitung jatah atau rentang nilai dari masing-masing individu. Pada kasus ini nilainya antara 1 sampai 100. Individu 1 rentang nilainya adalah 1 sampai 10. Individu 2 rentang nilainya adalah 11 sampai 35. Kemudian individu 3 rentang nilainya adalah 36 sampai 75. Kita bisa lihat bahwa individu 3 memiliki rentang nilai paling panjang karena persentasenya juga yang paling besar, ya, sebanyak 40%. Artinya individu 3 memiliki kesempatan paling besar untuk terpilih sebagai individu yang terkuat. Individu 4 rentang nilainya adalah 76 sampai 90, dan individu 5 rentang nilainya adalah 91 sampai 100. Setelah itu, pada langkah kelima kita harus memilih bilangan random sebanyak 5 kali. Karena pada populasi terdapat 5 individu, jadi kita harus memilih 5 individu. Inilah alasan mengapa metode ini disebut dengan mesin roulette, karena pada proses pengambilan bilangan secara random. Pada contoh, kita bisa melihat bilangan yang didapat adalah 30, 88, 64, 18, dan 44. Setelah kita mendapatkan bilangan random sebanyak 5 bilangan, maka setiap bilangan tersebut ditentukan masuk ke individu mana. Kita bisa lihat nilai 30 itu masuk ke individu 2, karena pada individu 2 rentang nilainya adalah 11 sampai 35. Jadi bilangan 30 masuk ke individu 2 dengan rentang nilai 11 sampai 35. Kemudian angka 80 masuk ke individu 4
angka 64 masuk ke individu 3, angka 18 masuk ke individu 2, dan angka 44 masuk ke individu 3. Setelah melewati proses seleksi, kita mendapatkan populasi baru. Komponen algoritma genetika selanjutnya adalah crossover. Crossover atau pindah silang merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua induk secara acak. Proses crossover berfungsi untuk menghasilkan keturunan dari dua kromosom induk yang terpilih. Kromosom anak yang dihasilkan merupakan kombinasi gen-gen yang dimiliki oleh kromosom induk. Proses crossover dan mutasi biasanya dilakukan secara acak. Proses crossover memiliki beberapa cara, yaitu crossover satu titik, crossover banyak titik. Crossover satu titik dan banyak titik biasanya digunakan untuk representasi kromosom dalam biner. Kemudian ada crossover aritmatika. Crossover aritmatika digunakan untuk representasi kromosom berupa bilangan float atau bilangan pecahan. Kemudian ada juga yang namanya cycle crossover. Berikut ini adalah contoh crossover satu titik. Pada contoh yang pertama, memiliki probabilitas 0,70. Contoh pertama, kita lihat bahwa crossover poinnya berada di kolom yang keempat dari sebelah kiri. Maka yang mengalami crossover adalah dari kolom keempat dan seterusnya, yaitu ke-5, ke-6, dan ke-7 dari sebelah kiri. Kita bisa melihat bahwa yang mengalami perubahan itu adalah ditandai dengan warna hijau. Ini adalah contoh crossover banyak titik. Titik yang pertama berada pada kolom kedua dari sebelah kiri, titik kedua pada kolom keempat atau di bagian tengah-tengah, dan titik yang ketiga ada di kolom ke-6 dari sebelah kiri. Jadi yang mengalami crossover adalah dari kolom kedua sampai ke-4 dan kolom ke-6 dan ke-7. Kemudian ini adalah contoh cycle crossover. Asumsinya kita telah memiliki dua parent atau dua kromosom induk. Gen 1 di parent 1 dilakukan crossover ke gen 3 di parent 2. Kemudian gen yang memiliki nilai 3 pada parent 1 di crossover dengan gen 5 di parent 2. Kemudian di parent yang 1 yang memiliki nilai gen 5 di crossover dengan gen 2 di parent 2. Gen 2 di parent 1 kemudian di crossover dengan gen 1 di parent 2. Pada cycle 1 prosesnya telah selesai. Kemudian kita lanjut ke cycle yang kedua. Gen 7 di parent yang pertama di crossover dengan gen 8 di parent yang kedua. Kemudian gen 8 di parent pertama di crossover dengan gen 7 di parent yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke cycle yang ketiga, yaitu gen 6 pada parent yang pertama di crossover dengan gen 4 pada parent yang kedua. Kemudian gen 4 pada parent yang pertama di crossover dengan gen 6 pada parent yang kedua. Setelah melewati cycle 1, cycle 2, cycle 3, kita mendapatkan keturunan yang baru atau populasi yang baru. Itu adalah contoh dari cycle crossover. Selanjutnya kita masuk ke mutasi. Mutasi merupakan proses yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru yang mempunyai sifat baru dengan cara melakukan perubahan pada satu atau lebih gen. Mutasi biasanya dilakukan secara acak. Jenis mutasi dengan menentukan posisi mutasi. Misalkan kromosom anak atau offspring memiliki gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian dipilih posisi mutasi pada gen 3 dan 7. Maka akan menghasilkan kromosom anak yaitu 1, 2, 7, 4, 5, 6, 3, 8. Setelah melewati fase mutasi, maka akan menghasilkan suatu individu yang baru. Kemudian kita lihat contoh mutasi yang lain.
pada kromosom induk memiliki batas atas dan batas bawah yang ditentukan secara random. Artinya adalah gen di antara kedua batas tersebut dilakukan mutasi. Kita lihat pada contoh gen 6 pada parent bermutasi dengan 7 dan gen 9 bermutasi dengan 3 sehingga menghasilkan offspring atau kromosom anak. Kemudian komponen algoritma genetika selanjutnya adalah syarat pemberhentian. Algoritma genetika berhenti jika ada kromosom atau solusi yang optimal secara global, nilai fitnessnya telah mencapai konvergensi, atau iterasinya telah mencapai jumlah maksimum yang ditentukan oleh user. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan algoritma genetika. Yang pertama adalah mendefinisikan individu, di mana individu-individu menyatakan salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Kemudian mendefinisikan nilai fitness yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Kemudian menentukan proses pembangkitan populasi awal. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak seperti random walk. Menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Seleksi bisa menggunakan mesin roulette atau turnamen. Menentukan proses perkawinan silang atau crossover dan mutasi yang gen yang akan digunakan. Kemudian kita masuk ke siklus algoritma genetika. Algoritma genetika diawali dengan pembangkitan atau penentuan populasi awal. Kemudian dilakukan evaluasi fitness. Kemudian melakukan seleksi individu. Selanjutnya masuk ke fase reproduksi atau fase menghasilkan keturunan yang baru dengan cara melakukan crossover dan mutasi. Kemudian lahirlah populasi baru. Kemudian populasi tersebut dievaluasi kembali nilai fitnessnya sampai beberapa iterasi sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada kasus ini tujuannya adalah memaksimalkan jumlah 1 dalam sederet 5 karakter dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jumlah individu dalam satu populasi sama dengan 4. Panjang kromosomnya adalah 5. Fungsi fitness, jumlah gen dengan inputan 1. Individu yang dibangkitkan melalui random yaitu 1100100001 11111, dan yang terakhir adalah 01110. Dan ketentuan yang kelima adalah reproduksi yang dilakukan adalah A. Seleksi dengan metode roulette well selection atau mesin roulette, di mana dilakukan random sebanyak 4 kali dengan hasil I1 atau individu 1, I3 atau individu I3, I3 dan I4. Menggunakan one point crossover, mutasi yang dilakukan merubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Mutasi dilakukan pada gen ke-1 untuk I1 dan gen ke-4 untuk I3 atau individu 3. Langkah yang pertama, kita melakukan inisialisasi populasi atau pembangkitan populasi. Secara acak itu diperoleh individu 1 itu kromosomnya 11001 dan nilai fitnessnya adalah 3. Individu 2 kromosomnya adalah 00001 dan nilai fitnessnya adalah 1. Individu 3 kromosomnya adalah 11111, nilai fitnessnya 5, dan individu 4 kromosomnya adalah 01110 dan nilai fitnessnya adalah 3. Kemudian kita melakukan seleksi menggunakan mesin roulette. Kita ketahui bahwa populasi yang ada berjumlah 4 individu dan memiliki nilai fitness. Total nilai fitness telah kita ketahui berjumlah 12. Total nilai fitness didapatkan dari seluruh nilai fitness dari masing-masing populasi. Kemudian kita hitung probabilitas dari setiap individu. Probabilitas untuk individu 1 adalah nilai fitness individu 1 yaitu 3 dibagi dengan
total nilai fitness yaitu 12, sehingga menghasilkan nilai 0,25. Jadi probabilitas individu 1 adalah 0,25. Selanjutnya dilakukan juga untuk individu 2, yaitu menghitung probabilitasnya. Individu 2 memiliki nilai fitness 1 dibagi 12, hasilnya adalah 0,08. Untuk I3 hasilnya adalah 0,42 dan I4 hasilnya adalah 0,25. Setelah kita menghitung probabilitas dari masing-masing individu, selanjutnya kita akan membentuk dua pasang kromosom induk atau dua parents. Kemudian secara acak kita memilih pasangan masing-masing sehingga didapatkan untuk pasangan yang pertama yaitu individu 1 dan 3, dan pasangan yang kedua adalah individu 2 dan 4. Sehingga kita telah mendapatkan dua pasangan. Kemudian kedua pasangan yang telah kita dapat dilakukan crossover. Untuk poin atau site crossover kita pilih secara acak. Untuk pasangan pertama dilakukan crossover site yang ketiga, sehingga yang mengalami crossover adalah dari gen 4 dan gen 5. Sehingga 0 bertukar posisi dengan 1 dan 1 bertukar posisi dengan 1, sehingga kita bisa melihat hasilnya. Di sini 1 dan 0 bertukar posisi. Kemudian untuk pasangan yang kedua dilakukan crossover site 1, artinya crossover dimulai dari gen 2 sampai ke gen 5. Setelah melakukan crossover untuk kedua pasangan, maka akan menghasilkan individu yang baru. Setelah melakukan crossover dan mendapatkan individu yang baru, langkah terakhir yang kita lakukan adalah permutasi. Individu yang akan kita lakukan permutasi hanya individu 1 dan 3 dengan ketentuan dari soal, dan ketentuannya adalah pada gen 1 di individu 1 dipermutasi dengan gen 4 pada individu 3. Berdasarkan ketentuan juga, gen yang bernilai 1 itu dipermutasi dengan gen 0, sehingga kita bisa melihat bahwa gen 1 pada individu 1 berubah menjadi 0 dan gen 1 pada individu 3 berubah menjadi 0, sehingga kita mendapatkan individu yang baru kembali. Dan selesai untuk contoh soal kali ini. Itulah pembahasan kita tentang algoritma genetika. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Bye-bye.